Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hernisa Nurfadilah sebagai host dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Raga Danar Pangestu, 2. Zuhad Muhaya, 3. Maria Venina, 4. Hoironisa Nurfadilah, dan yang terakhir Angelia Hani. Di sini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian manajemen organisasi bisnis yang akan dibacakan oleh teman saya, Raga. Berikut pengertian manajemen organisasi bisnis. Terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, organisasi, dan bisnis. Apa itu manajemen? Manajemen berarti pemrograman, cara, dan perencanaan terhadap sesuatu. Apa itu organisasi? Organisasi berarti suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Apa itu bisnis? Bisnis berarti niaga, kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya, manajemen organisasi bisnis adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang fungsi manajemen organisasi bisnis yang akan dibacakan oleh teman saya, Zuhad. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu 1. Planning atau perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. 2. Organizing atau pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Actuating atau pelaksanaan adalah proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. 4. Controlling atau pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen organisasi. Tujuan manajemen organisasi bisnis diantaranya 1. Membentuk koordinasi yang baik, 2. Menetapkan kinerja efektif, dan yang ketiga, membuat lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen organisasi yang akan dibacakan oleh teman saya, Hani. Manajemen organisasi. Yang pertama, manajemen pemasaran, yaitu kegiatan dalam menganalisis pasar, kompetitor, dan membutuhkan konsumen dengan menerapkan trik pemasaran yang tepat agar mampu bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, manajemen keuangan, kegiatan mengatur, mengolah, mengendalikan, dan mengontrol segala yang berhubungan dengan keuangan atau cash flow perusahaan. Yang ketiga, manajemen SDM, yaitu kegiatan mencari sumber daya manusia yang memiliki potensi tinggi untuk memenuhi standar operasional perusahaan. Yang keempat, manajemen operasional, yaitu kegiatan bertugas menjalankan segala operasi, salah satunya menghasilkan output berupa barang dan jasa yang diinginkan. Yang kelima, manajemen strategi merupakan manajemen teratas, di mana sebagai penggerak segala bentuk strategi, melalui dari penerapan strategi pemasaran, persaingan dengan kompetitor, serta keputusan penting perusahaan. Yang keenam, manajemen pendidikan, yaitu adanya manajemen pendidikan diharapkan mampu mengolah SDM secara efektif bagi perusahaan. Yang terakhir, manajemen produksi, bertugas untuk bertanggung jawab atas hasil produksi atau output yang sesuai dengan standar pasar dan keinginan konsumen. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang manfaat manajemen yang akan dibacakan oleh teman saya, Venina. Ada 5 manfaat manajemen. Yang pertama, membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal.
Yang ketiga, mengurangi biaya. Keempat, membangun organisasi yang sehat. Dan yang terakhir, menetapkan equilibrium. Equilibrium itu apa sih? Nama lainnya kesetimbangan atau yang dikenal dengan istilah keseimbangan. Adalah keadaan di mana kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi keadaan seimbang sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jenis organisasi bisnis yang akan dibacakan kembali oleh Venina. Ada 3 jenis organisasi bisnis. Yang pertama, perorangan. Bisnis ini mudah didirikan dan mudah dibubarkan. Dalam pembiayaannya dibiayai oleh yang bersangkutan. Yang kedua, persekutuan. Bisnis ini gabungan dari beberapa orang yang juga mudah didirikan dan mudah dibubarkan. Yang terakhir, perseroan terbatas. Familiar disebut dengan PT, yang perurusan pembuatannya relatif sulit karena pebisnis harus mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan, SIUP atau surat izin perusahaan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan akta notaris, serta perizinan perurusan yang lain-lainnya. Di dalam organisasi bisnis tentunya ada struktur organisasi. Kalian tahu nggak sih struktur organisasi bisnis apa aja? Materi terakhir ini kami akan menjelaskan tentang struktur organisasi bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Suhat. Struktur. Dalam struktur organisasi tersebut, direktur utama bertugas sebagai pemimpin perusahaan. Direktur haruslah bertanggung jawab pada direktur utama. Dalam menjalankan tugasnya, direktur membawahi manajer pemasaran, manajer dan manajer produksi. Tiap manajer membawahi divisi sesuai dengan bidangnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.